Shalom, puji Tuhan, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi di pagi hari ini. Di dalam surat atau kitab Filipi pasal 4 ayat 19, di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Judul renungan kita pada kesempatan ini, hari ini adalah Allah penolong kita. Haleluya. Setiap orang mempunyai atau punya masalah. Namun Alkitab mengajar kita untuk bersuka cita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kerinduanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Dia. Haleluya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita tak perlu khawatir akan apapun juga. Karena Allah yang Maha Kuasa akan memelihara. Ya, sebagai anak Tuhan, tentu saja kita punya Allah yang bertanggung jawab. Karena Allah Maha Kuasa akan memelihara dan menolong kita dalam segala keadaan. Jadi saudara-saudara, apapun keadaanmu saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu. Ketika sakit, Ia telah menyembuhkan kita. Ketika kita dalam masalah, Ia akan menjadi penolong dan kita berkekurangan. Ketika kita berkekurangan, Dia juga akan mengadakan dan mencukupi. Ialah sumber segala sesuatu. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada kita, kepada keluarga kita, ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ya. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, supaya kita sebagai anak Tuhan berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, ya, dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus 9 ayat 8-10. Jadi saudara-saudara, Allah menjadikan kita kaya dalam segala sesuatu agar kita menjadi murah hati. Artinya saudara, kita berkecukupan, kita berbagi. Bukan karena kita gampangan, tetapi tentu saja kita harus menyeleksi, ya, untuk membagikan, untuk bermurah hati. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah dalam 2 Korintus 9 ayat 11. Nah, Allah tidak mengajar kita bersandar pada manusia, ya, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Mazmur 108 ayat 13b. Jika percaya manusia, kamu akan kecewa.
Jadi saudara, kalau kita berharap kepada manusia, kita bersandar kepada manusia, siap-siap saja kecewa. Karena namanya manusia kan terbatas. Ya. Dari keterbatasan dia, maka muncul rasa jenuh dalam hidupnya, maka dia akan bersungut. Dan siap-siap saja kita kecewa. Namun firman Allah memberikan petunjuk kepada kita, mari kita berharap kepada Tuhan. Ya. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi Allah adalah sumber rejeki, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Ya. Jadi jangan kita sampai berharap kepada manusia. Ya, saya jumpai beberapa anak-anak Tuhan yang betul-betul berharap kepada manusia. Ya. Dan akhirnya dia bersungut. Ya. Dia kecewa. Nah, kalau orang sudah kecewa, banyak alasan kalau orang kecewa. Apalagi tidak memenuhi atau tidak tercapai kebutuhan seseorang itu. Dia akan kecewa. Nah, dalam Mazmur, saudara-saudara, Mazmur 118 ayat 8, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ya. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ya. Semua lenyap. Wibawanya lenyap, kehormatannya lenyap. Ya saudara-saudara. Tetapi saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Allah, Yakub, sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur pasal 146 ayatnya 3-6. Jadi saudara-saudara, dalam kasih ya, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Dan itu pun dia akan memperhatikan setiap orang yang setia. Mungkin manusia tidak akan memperhatikan. Ya, siapa-siapa yang setia, siapa-siapa yang menurut, siapa-siapa yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, itu Tuhan yang melihat. Dan saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Nah, saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kalau kita berharap kepada kekuatan manusia, maka kita akan mengalami banyak kekecewaan. Tentu saja kita tidak mau kecewa. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Allah lewat Yesus Kristus adalah penolong bagi kita. Ya, sumber penghiburan bagi kita. Dan saya percaya saudara-saudara, kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, maka Dia akan membawa kita kepada hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, seberapa banyak engkau yang sedang mendengar firman-Nya. Percayalah bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Mari kita beriman, karena dengan iman kita akan dapat mencapai. Ya, dengan iman kepada Tuhan kita akan dapat mencapai, mengalami janji-janji Tuhan. Haleluya. Dan saya berdoa supaya kita akan mengalami mujizat Allah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.